banget ya. Iya, bener banget. Halo you friends. Gimana nih kabarnya you friends semua yang ada di rumah? Udah lama ya teh kita nggak ketemu sama you friends semua. Iya bener banget nih Kang, kayaknya udah pada kangen nih sama kita. Pastinya udah pada kangen. Sebelum kita perkenalan diri dulu nggak sih teh? Oh iya bener banget kan, you friend di rumah belum kenal sama kita ya? Pastinya belum kenal sama kita. Iya boleh. Perkenalkan, nama aku Anggi Nestakurnia dan rekan saya. Nama aku Era Mas Ayu Sukawati. Kita bakalan memandu kegiatan Yuk Berjumpa kali ini. Nah, Teh Roro, Ya. kita ini sebenarnya lagi ada di mana sih Teh? Jadi kita ini sekarang ada di Museum Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Kang. Wah, kita ini sedang ada di museum yang ada di lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Betul sekali Kang. Kalau dilihat dari arsitektur bangunannya ini kayaknya bagus banget ya Kang ya. Dan unik sekali Teh, Bener karena banget. selain bangunan yang unik, koleksi-koleksi yang ada di Museum Pendidikan Nasional ini juga pastinya lengkap untuk menunjang pengetahuan seputar sejarah pendidikan di Indonesia. Betul. Jadi di bawah itu tadi udah ada kayak perkembangan pendidikan dari zaman praaksara sampai dengan nanti di atas kita bakal lihat bersama-sama perkembangan pendidikan sampai yang masa paling modern nih Kang. Wah, lengkap banget sih kayaknya koleksinya. Ya. Tapi kayaknya kurang lengkap ya Teh kalau misalnya kita tur di Museum Pendidikan Nasional ini kalau misalnya cuma berdua nih. Iya nih, kayaknya kita harus kayaknya kita harus manggil tokoh yang luar biasa nih buat nemenin kita ngobrol nih Kang. Wah, ada siapa tuh Teh? Ada siapa ya? Ya friend di rumah pasti penasaran kan? Ada siapa? Penasaran. Ada siapa sih Kang sebenarnya? Ini kita bakalan ditemenin sama seseorang yang spesial nih Teh Roro. Wah spesial, pakai telur dua ya? Dua, ya. Nah, beliau ini merupakan mahasiswa yang kemarin itu mewakili fakultas sekaligus jurusan kita yaitu Pendidikan Kewarganegaraan di ajang PPBS atau Putra Putri Bumi Siliwangi. Wow, aku udah gak sabar banget nih Kang ketemu sama orangnya. Yaudah panggil aja deh sekarang. Langsung kita panggil aja. Silakan Kang Ilham. Halo Kang. Halo Kang. Boleh di sini Kang. Halo Kang, gimana nih kabarnya Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mungkin boleh kenalan dulu ya. Soalnya di friend di rumah kayaknya ada nih yang belum kenal sama Kang Ilham. Halo semuanya, perkenalkan saya Ilham Nadik Maulana dari program studi pendidikan kewarganegaraan. Saya dari kelas PKN 2020A. Wah, ternyata Kang Ilham ini cutting kita Kang. Nah, Kang Ilham, sekarang nih untuk kesibukan Kang Ilham sendiri itu apa aja sih, Kang? Oke, untuk kesibukan aku sendiri sih sekarang kuliah aja, karena kan sekarang udah mulai masuk offline tuh. Terus juga selain dari kuliah ya aku aktif di organisasi di BPO Senat sama di BEM Rema paling. Aduh, Kang Ilham ini sibuk banget ya kayaknya, produktif sekali gitu ya. Beda banget sama kita ya. Yang aktif ya, ternyata Kang Ilham ini. Iya bener banget. Nah, Yufren di rumah harus dicontoh nih, Kang Ilham adalah mahasiswa yang sangat aktif dan produktif. Jadi Yufren di rumah juga harus bisa mengikuti jejak Kang Ilham. Ayo nanti kita keliling-keliling buat melihat koleksi yang ada di Museum Pendidikan Nasional. Ayo Kang. Kita udah ada di spot yang menarik ya. Di sini ada baju-baju dari kayaknya siswa-siswa zaman dulu kayaknya Kang ya. Dari zaman dulu sampai sekarang lengkap Nah, gitu. iya ini pakaian aku waktu SD nih Kang. Oke, mungkin kita wawancara lagi ya gitu ya Kang Ilhamnya ya. Nah, aku ada pertanyaan nih Kang, gimana sih perasaannya gitu ya Akang sebagai finalis PPBS 2022? Oke, sebenarnya kalau misalkan perasaan sih seneng ya, karena kan kebetulan untuk seleksi ini tuh kita ada 100 orang lebih dan alhamdulillahnya gitu aku masuk di berarti 36 besar gitu. Wow. Jadi kayak seneng aja, terus kayak bangga karena kan tahun sebelumnya tuh gak ada tuh
peserta dari PKN. Nah sekarang ada lagi gitu dari PKN. Wah menarik banget ya, berarti Kang Ilham ini bisa dibilang menyisikan 70 orang. Ya. Bisa dibilang, wah sangat menarik ya. Dan itu juga bukan hal yang mudah ya, Teh. Betul banget, betul harus banget. Perjuangannya tuh harus Iya bener banget. Mungkin ada pertanyaan juga nih, saya sebenarnya kan untuk menjadi finalis PPBS itu sendiri, insight apa sih yang akan dapat gitu selama mengikuti ajang ini? Oke, sebenarnya kalau misalkan untuk perihal insight ya, tentunya banyak banget sih insight yang bakal saya dapat gitu ketika saya udah ikut jadi finalis PPBS. Salah satunya itu ada ketika nanti kalau misalkan kalian nih pengen jadi finalis PPBS, nah nanti kalian juga bakal dapetin tentang pematerian mengenai manner dan juga etika duta, yang dimana kan sebenarnya untuk manner dan etika itu seharusnya kita harus udah punya kan seharusnya, karena ada label baru nih kita sebagai duta kampus. Nah itu juga diajarin, itu juga menjadi insight baru gitu buat saya, karena kan kebetulan kalau misalkan dulu tuh biasanya tuh aktifnya kayak di organisasi, terus kayak di kelas atau misalkan di kampus doang. Nah sekarang tuh jadi duta gitu, dan banyak gitu pengalaman baru, terus juga kayak banyak nambah relasi. Pokoknya seru banget deh kalau misalkan join di PPBS ini. Boleh banget tuh Kang, mungkin Akang tahun depan bisa nyoba tuh. Waduh, kayaknya harus dipikirkan tapi boleh kayaknya disiapkan. seru sekali gitu ya Kang, dan Betul. banyak juga insight-insight yang didapat setelah kita mengikuti program PPBS. Biasa. Boleh nih Kang, kita lanjut lagi mungkin Lanjut ya. lagi. Ayo, you friends. Oke nih Kang, mungkin boleh ke pertanyaan selanjutnya ya Kang ya. Aku penasaran banget nih Kang, ada nggak sih tips dan trik supaya bisa lolos PPBS nih Kang? Oke, kalau misalkan ngomongin tips and trick ya, kayak buat teman-teman nih di sini kalau misalkan mau daftar PPBS, salah satu tips and trick dari aku gitu, ya jadi diri sendiri aja ketika entah itu karantina ataupun nanti karantina, kayak be yourself aja, jangan kayak mikirin kayak aku tuh harus menang, aku tuh harus jadi putra terpilih, aku tuh harus jadi dapat atribut dan lain sebagainya. Kayak gak usah, kayak enjoy aja, karena buat aku pribadi sih ketika kalian nanti prakarantina itu kan bakal dapat kayak pencarian. Nah itu tuh bisa dijadiin aja ketika nanti memang kalian gak lolos nih di tahun ini, nah itu dijadiin aja kayak bahan improvisasi buat kalian tahun depan biar lebih bener lagi gitu. Jadi paling tipsnya gitu aja sih, kayak jangan terlalu yang pengen banget gitu, kayak enjoy aja gitu. Ketika memang udah ditakdirin buat kalian jadi finalis sih, aku yakin sih bakal jadi gitu. Berarti tipsnya cukup just be yourself aja nih educator sih, just be yourself aja nih you friend gitu. Jadi buat kita atau mungkin you friend di rumah yang mau daftar gitu ya, dimulai dari jadi diri sendiri aja dulu deh gitu, baru bisa daftar ke PPBS kayak gitu. You friends memang penting banget gitu ya, apa yang barusan dikatakan. Iya, bener banget, Kang. Buat jadi diri sendiri itu memang penting banget gitu ya. Nah, kita udah bertanya nih tips and triknya. Mungkin kita pengen tahu juga sebenarnya culture yang ada di PPBS itu seperti apa sih Kang gitu. Apakah untuk jadi finalis itu apakah harus cakep kah, harus gedukin, atau seperti apa sih Kang? Kita pengen tahu. Iya. Oke, sebenarnya kalau misalkan berbicara harus cakep apa enggak, yang saya rasakan dan yang saya dengar itu enggak sih, enggak harus cakep, karena kebetulan juga waktu saya seleksi gitu pas karantina banyak kok yang lebih ganteng juga tapi nggak lolos gitu. Jadi emang yang saya dengar tuh ketika memang kalian pengen jadi bagian dari PPBS, ya yang dicari itu adalah orang yang mau belajar. Jadi ketika memang kalian pengen belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, entah itu dalam hal manner, terus juga dalam hal penampilan, nah itu bisa jadi
itu karena karakter PPBS itu kayak gitu nggak yang cantik aja atau yang ganteng aja gitu. Jadi intinya yang mau belajar di Friends, buat di Friends semua nih yang mungkin termotivasi untuk ikutan PPBS, boleh diikuti. Pokoknya semuanya saran-saran, tips dan trik yang disampaikan dari Kang Ilham. Betul banget. Jadi PPBS ini tuh nggak beauty privilege banget gitu ya. Jadi kayak siapa aja nih yang mau, yang berkeinginan untuk belajar, ayo ikut PPBS kayak gitu mungkin ya kan kurang lebihnya. Mungkin boleh kita lanjut lagi Kang ya untuk kampus untuk museum tournya. Keliling gitu ya. Oke. Nah, Friends, kali ini masih banyak ya pertanyaan yang pengen ditanyakan nih sama Kang Ilham. Pertanyaan selanjutnya itu kan syarat-syarat buat ikutan kegiatan PPBS itu apa sih Kang? Oke, kalau misalkan untuk syarat ikut PPBS itu sendiri, yang waktu saya aja kali ya tahun kemarin, bukan tahun kemarin sih, tahun ini kan 2022. Iya. Saya ada ngumpulin motivation letter itu yang pertama. Terus yang kedua juga saya ngumpulin foto yang close up sama full body gitu. Nah terus juga ngumpulin juga kayak KTM, terus juga bukti kalau misalkan kita tuh mahasiswa aktif, sama paling bayar pendaftaran aja untuk tahun saya. Tapi untuk tahun depan sih nggak tahu sih akan kayak gimana persyaratannya. Jadi dipantengin aja terus di IG PPBS nya kalau misalkan pengen tahu persyaratan lebih lanjut perihal PPBS itu sendiri. Nah, berarti buat Friends di rumah nih yang berminat buat ikutan PPBS dipantengin aja IG-nya tadi kan? Di PPBS_UPI. Di PPBS_UPI. Oke, Kang mungkin ini the last question gitu ya, pertanyaan terakhir gini. Aku penasaran gitu ya Kang ya, ada nggak sih cerita menarik selama karantina gitu, dan apa banyak yang cilok atau mungkin Akang yang cilok di situ? Oke, kalau misalkan cerita menarik sih sebenarnya banyak ya. Apalagi yang buat saya paling menarik dan susah dilupain itu waktu kegiatan social project yang dimana kita tuh 36 finalis melakukan kegiatan social project ke rumah kanker Ambu. Nah itu salah satu kegiatan yang gak bisa saya lupakan gitu ya perihal kegiatan. Kalau misalkan untuk cilok sih ada. Oh ya ada. Teman-teman tapi ya saya agak aman. Oh, aman. Cuma teman-teman kebanyakan ada sih beberapa yang cilok gitu. Nah itu tadi ya guys ya, itu tadi friend ya, kita udah berbincang-bincang gitu ya sama Kang Ilham. Terus juga udah tanya-tanya juga terkait pengalamannya, ceritanya, tips and triknya gitu ya. Mungkin boleh akan kasih kalimat buat event di rumah yang bisa memotivasi event di rumah. Oke, mungkin kalau misalkan kalimat dari aku buat memotivasi, percaya aja sama diri kamu sendiri karena aku yakin kamu juga bisa. Wow, oke. Luar Mungkin biasa. Terima kasih banyak. terima kasih banyak ya Kang ya. Sudah berkenan gitu ya kita ajak keliling-keliling di Museum Pendidikan Nasional. Mungkin cukup sekian pertemuan kita di episode Yuk Berjumpa kali ini. Jangan lupa karena kita masih banyak episode Yuk Berjumpa yang lainnya tentunya Betul dengan banget. narasumber yang menarik ya Teh ya, yang Betul inspiratif banget. juga. Betul banget. Oke, buat event di rumah jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video kita dan juga jangan lupa aktifin notifikasi. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasi karena kita bakalan update UPP Open Your Mind. Dadah.